Selamat datang kembali di Rawat Rimba Podcast yang mengupas cerita-cerita inspiratif dari para petani atau penjaga alam kita. Perkenalkan, saya Robi Desgawaldi dari Rimba Raya Indonesia. Sangat senang bisa bertemu dengan Sobat Rimba dimanapun berada. Kali ini kita akan berbincang tentang cara bertani yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga membuktikan bahwa hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan pertanian yang merugikan alam, misalnya dengan membuka dengan cara dibakar. Kita punya tamu istimewa hari ini, sudah bergabung dengan kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Salim. Benar ya Pak, namanya Muhammad Salim. Seorang petani dari Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Beliau telah berhasil mengembangkan metode pertanian tanpa bakar yang dikenal dengan mulsa tanpa olah tanah atau MTOT. Mari kita berkenalan dan mengenal lebih dalam apa sih MTOT dan apa yang sudah ditanam dan seberapa signifikan pertaniannya meningkat. Baik Pak, terima kasih sudah bergabung. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak hari ini. Boleh Pak dijelaskan dulu atau diceritakan dulu latar belakang Bapak, asli Kuburaya atau seperti apa? Terus rumah di mana, kebunnya di mana juga? Boleh. Saya asli kelahiran Kabupaten Kuburaya. Jadi saya sebenarnya dulunya itu bukan petani Pak ya. Petani karena dulunya itu ya kan petani itu dulunya cuma mengikuti ala-ala konvensional. Jadi masalah hasil dan pertumbuhan itu kurang lanjutnya. Oleh karenanya pas bertepatan tahun 2022 waktu itu saya menjadi petani, memang anak seorang petani Pak ya. Saya waktu itu masih di Seranggu itu tidak mencukupi keluarga. Jadi saya banting setir jadi petani, tapi petani waktu itu adalah petani konvensional. Nah, setelah hampir 1 tahun Pak ya, saya menjadi petani. Yang didapat saya itu capek dan hutang makin numpuk. Ya namanya manusia hidup itu kan punya kebutuhan. Jadi hasil dari kerjaan kita itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kita sehari. Bukan berarti konvensional ini tidak bagus, cuma lebih bagus lagi kalau kita mengikuti program yang saya pelajari selama mulai tahun 2020. Sebelumnya bukan petani ya Pak? Bukan Pak, saya itu asli bukan petani Pak ya. Dulunya aja waktu bapak saya itu ngajak ke sawah, ngajak tanam ini tidak mau. Lalu kan memang tidak ada image ke sana Pak ya, memang tidak ada gitu, tidak ada ketertarikan gitu. Nggak ada pikiran lah ya Pak terkait jadi petani ya? Iya, tidak ada. Memang fokus jadi seorang guru Pak. Nah berarti sekarang sambil ngajar, guru, dan sambil bertani gitu Pak? Nah, sekarang saya itu memilih memilih keluar dari lembaga tersebut dan membina lembaga sendiri di bidang TK. Oh, bikin TK sendiri gitu ya Pak? Iya Pak. Alhamdulillah. Di TK sendiri artinya yayasan saya ini Pak, semuanya saya dapatkan dari hasil pertanian tanpa bakar ini. Berarti ada yayasan juga ya Pak? Ada Pak, saya pun punya yayasan, namanya Yayasan Ibnu Akil Al-Muttaqin. Di Kuburaya berarti ya Pak? Iya, yang sudah diakui di Kuburaya dan di desa juga sudah diakui. Oh, sudah. Berarti di sana Bapak sebagai pendiri dan ngajar juga berarti ya Pak? Iya. Dan di lembaga saya itu Pak ada 4 guru ya. Artinya guru-guru yang S1 begitu,
nganggur gitu kan, namanya di kampung Pak nganggur, artinya saya angkat menjadi seorang guru di sini. Dan kadang-kadang kalau hasil panen saya itu lumayan dapatnya ya saya gaji guru melalui dari hasil pertanian tersebut. Karena TK saya ini masih belum terdaftar ke Dinas Pendidikan, tapi masih berproses. Ya, semoga prosesnya dilancarkan ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertaniannya berarti ini lahan sendiri atau lahan orang lain, Pak? Kalau pertanian ini lahan saya sendiri, Pak. Jadi saya di Kabupaten Kuburaya ini mempunyai lahan seluas 4 sampai 5 hektar, hampir 5 hektar. Luas juga ya. Hampir 5 hektar. Ya karena tanah di sini tuh dulunya tidak ada harganya, Pak. Iya, murah-murah ya. Iya. Tapi itu tanah gambut atau mineral, Pak? Tanah gambut, Pak. Oh, tanah gambut. Tanah gambut, asli tanah gambut. Makanya kalau di tanah gambut ini memang penyebaran api itu sangat cepat, Pak ya. Dengan adanya program dari UB ini, ya terutama masyarakat di Desa Lingga ini sangat terbantu begitu. Meskipun awal-awalnya itu diremehkan, diketawain gitu. Yang bergabung dalam kegiatan pertanian lahan tanpa bakar ini berapa orang, Pak? Jadi di Kuburaya ini, Pak, di Kuburaya ini ada 5 anggota, Pak ya, 5 anggota yang aktif di pertanian udara bersih Indonesia. Di antaranya ada Bapak Abdullah sebagai koordinator kabupaten, ada Pak Zuhdi, ada Pak Musyair, ada Pak Dahlan, dan ada juga Pak Muli, ada juga saya, Pak. Dan 6 orang, Pak. Begitu. Jadi di antara 6 orang itu semuanya mempunyai petani, Pak. Saya pribadi, saya mempunyai di 4 desa. Jadi 100 petani ini semuanya sudah merasakan gimana dampak atau hasil dari pertanian tanpa bakar tersebut, tanpa olah juga. Berarti pengembangan yang setelah diberikan pelatihan ini pertanian lahan tanpa bakar dan dikenalkan metode MTOT itu ya Pak, mulsa ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Nah, MTOT itu Pak, atau mulsa tanpa olah tanah ini adalah sebuah metode yang sangat ramah lingkungan, ramah lingkungan, mudah dikerjakan dan tidak harus menggunakan tenaga yang banyak. Artinya kita tidak harus menggunakan mesin, tidak menggunakan alat-alat berat untuk mengelola lahan tersebut. Cukup menggunakan alat-alat seadanya seperti cangkul, parang dan lain sebagainya. Di lahan saya saja Pak ya, di lahan saya itu luasnya 1 hektar lebih, itu hanya dikerjakan saya sendiri. Gitu. Berarti masih kalau dianggap tradisional karena tidak ada teknologi ya Pak, mesin rumput gitu atau pengolahan lahannya seperti apa Pak? Cara pengolahan lahannya itu Pak, misalkan semak gitu kan, kalau di tanah gambut ini kan semak itu sangat cepat tumbuhnya gitu. Jadi kita dengan kawan-kawan berinisiatif untuk merebahkan tanah tersebut, direbahkan gitu Pak, tidak ditebas Pak ya. Direbahkan, terus kita sebagian juga ada yang mencincang, ada juga yang menyeprai dengan menggunakan racun rumput yang tidak terlalu keras seperti itu. Nah, setelah rumput itu mati, barulah kita bikin media tanam. Dibikin media tanam gitu, dilobangi. Gitu. Setelah nampak tanahnya itu, di tanah itulah kita baru proses untuk bikin media tanam. Berarti emang. Dan lama kelamaan bedengan tersebut, yang kita bikin bedengan tersebut, tanah itu akan selalu lembab dan tidak mudah kering Pak. Jadi emang ketika ada semak-semak karena cepat tumbuh ya Pak, kalau di gambut itu biasanya pakis ya tumbuh. Iya, biasanya pakis di sini yang sangat cepat Pak ya pertumbuhannya itu.
Nah, kalau jenis tanamannya masih sama nggak Pak sayurannya sebelum ada pelatihan ini atau setelah ada pelatihan berbeda nggak jenis tanaman yang ditanamnya? Kalau untuk jenis tanaman sebenarnya sama aja Pak, sama aja begitu. Di antaranya nih kalau kulturan seperti apa ya, seperti terong, sayur mayur lah Pak ya, kayak jagung juga, padi pun sama Pak. Cuma kalau padi di daerah saya ini tidak terlalu banyak ya Pak, cuman beberapa titik gitu. Nah, kalau untuk padi, tapi kalau untuk sayur mayur itu sekarang apalagi sudah masuk program dari UBI ini, di Desa Lingga ini mungkin sekitar 20% sudah mengikuti program dari UBI tersebut. Awalnya Karena Pak. iya, karena pekerjaannya itu sangat mudah Pak ya, tidak harus membuang biaya banyak-banyak. Nah, biasanya Pak, kan ada, ketika diberikan pelatihan mungkin dengan menanam jenis sayur-sayuran, jenis sayurannya selain terong apalagi Pak? Selain terong, kemarin kita menanam pare ya, pare, ada gambas juga, ada kacang, ada apa? Buncis, ada kacang okra, dan masih banyak lagi Pak. Pun semua sejenis sayur tuh di sini ditanam sekarang. Jadi malah jadi jumlah petaninya lebih banyak ya Pak sekarang. Iya, kayak mereka tuh malah jadi tertarik. Artinya begini Pak, setiap saya musim panen, saya itu musim panen di sini. Jadi masyarakat di sekitar saya itu melihat perkembangan pertanian saya itu. Jadi mereka tanya, Pak, Bapak ini tanam dengan cara apa? Saya menanam dengan cara mulsa tanpa olah tanah. Kok kayak gitu? Kok tidak rapih sama sekali? Nah, yang kita cari itu kan bukan rapihnya, tapi hasilnya. Betul. Nah, lagi pula kita sekarang kan tidak boleh membakar di lahan. Artinya lahan saya itu tanpa dibakar. Tanpa dibakar, karena kemarin juga ada himbauan dari kabupaten Pak. Masalah karhutla itu. Himbauan dari kabupaten. Tapi alhamdulillah semenjak tahun 2023 itu, yang dulunya di Desa Lingga ini sering terjadi kebakaran Pak, semenjak 2023 kebakaran itu mengurang Pak, bukan tidak ada, mengurang, tidak seperti yang sebelumnya Pak. Ya karena lahan gambut juga ya Pak tadi. Pak, biaya dalam pertanian ini seperti apa Pak? Biayanya tinggi atau seperti apa biayanya? Kalau untuk pembiayaan Pak dibanding konvensional dengan MTOT itu jauh lebih murah MTOT. Itu saya merasakan sendiri dan saya juga pernah melakukan praktek waktu itu. Jadi di lahan saya itu ada tiga perbandingan Pak ya. Yang satu bedengan itu saya sengaja bikin konvensional. Nah, yang kedua itu saya bikin mulsa tanpa olah tanah. Dan yang ketiga itu saya bikin bedengan kayu. Nah, bedengan kayu ini termasuk salah satu program yang Phil terapkan begitu di Udara Bersih Indonesia. Jadi emang sekalian Bapak menguji juga ya? Iya, menguji. TOT ini. Nah, setelah 1 bulan, pertumbuhan 1 bulan itu saya ukur dari akarnya itu, dari akar sampai ke ujung itu, yang konvensional itu masih saya dapat tahun 2023 itu ada kegiatan. Nah, yang MTOT, yang konvensional itu Pak, masih ada 1 bulan itu 1 meter 47 cm Pak. 1,47 cm. Sedangkan yang MTOT, nah yang MTOT ini sudah mencapai 3 meter lebih. Wow, jauh ya sih. Begitu. Beda. Jauh. Nah, dan cara perawatan pun kita sama Pak waktu itu. Sama begitu. Sama, ya misalkan bukan berarti kita tidak menggunakan pupuk kimia Pak ya. Menggunakan pupuk kimia, cuma dibandingkan konvensional, MTOT ini justru lebih irit. Lebih kurang lah ya Pak. Lebih kurang Pak, karena
pupuk tersebut selain kita menggunakan dari cengkang telur Pak ya, pupuk tersebut kita simpan di bawah jerami atau di bawah daun-daun yang sudah kering gitu Pak. Jadi tidak mudah terkena air dan tidak mudah tidak mudah hilang di bawah air gitu. Nah, untuk tadi kan pertumbuhannya berarti ada perbedaan yang signifikan ya Pak. Iya betul. Nah, untuk hasilnya sendiri Pak, ada perbedaan nggak? Perbedaannya tuh lumayan jauh Pak ya. Jadi kalau yang konvensional ini Pak, yang konvensional ini waktu itu saya panen hanya 10 kali Pak. Iya, 10 kali panen. Yang konvensional itu dalam satu batangnya itu saya perhatikan catat di sini ada sekitar 2 kilo 4 on. Terus kalau yang konvensional ini 20 kali panen saya itu masih produktif dia Pak, masih banyak bunga, masih banyak bakal buah begitu. Waktu itu yang MTOT Pak panen sampai 34 kali di penanaman gambas waktu itu Pak. Oh, sampai lebih ya Pak. Sampai 34 kali. Bahkan kawan saya Pak, teman satu kader juga di Desa Kore ini pernah panen untuk sayur sayur gambas ini 42 kali dalam satu musim. Biasa berapa Pak normalnya? Normalnya itu ya biasanya 30, 35. Cuma kalau cuaca bagus tidak seperti ini Pak ya. Cuaca sekarang ini kan kurang bagus juga ya kalau kita. Kalau normalnya sih 35 kali, cuma kalau perawatan bagus ya untuk penyepraian juga teratur itu bisa mencapai 40 kali sampai lebih begitu. Oke. Kalau penjualannya Pak, kan hasilnya banyak nih. Biasanya menjadi salah juga biasanya di pemasaran ini penjualannya. Penjualannya itu seperti apa dan kemana biasanya Pak disuplainya? Kalau saya Pak ya, saya itu kan sudah ada tengkulak, sudah ada ini penampung di pasar itu. Tinggal kita antar ke tepi jalan raya Pak. Namanya di kampung saya ini kan belum bisa masuk mobil nih. Di daerah sana belum masuk mobil Pak ya. Jadi keluar itu kita ngangkut pakai motor Pak. Jadi nanti di luar itu sudah ada tengkulak yang menunggu. Tapi untuk harga pun normal begitu Pak. Normalnya begini, kalau memang harga itu mahal, ngambilnya pasti mahal begitu. Seperti terong sekarang itu eceran mencapai 23.000 di sini Pak yang grade A gitu Pak ya. Jadi kalau dari petani itu bisa 18 sampai 20 per kilogram gitu. Jadi nggak terlalu jauh lah ya Pak harganya. Iya, betul. Nah berarti ada kekurangan juga di akses berarti ya Pak ketika pemasaran itu ya? Iya, yang kami keluhkan terutama ke kepala desa juga kemarin pas penyuluhan itu masalah akses Pak ya. Karena biasanya kalau kawan-kawan panen itu di sini sampai 1 ton lebih dalam 4 orang gitu Pak ya. Jadi untuk ngangkut tuh bolak-balik pakai sepeda motor gitu. Akses yang jadi kendala di daerah kami. Itu kalau untuk jaraknya berapa Pak ke jalan besarnya? Ke jalan besarnya itu Pak 4 kilo Pak, 4 kilo 200 lebih. Kalau bolak-balik dengan 1 ton ya bisa berapa kali itu Pak bolak-baliknya? Tergantung muatan sih Pak. Kalau di daerah sini kan biasa tukang angkut tuh kan sudah handal-handal Pak ya, biasa mengangkut sawit dan lain sebagainya gitu. Kalau sayurnya kan bisa bawa sampai 200 kilo sekali bawa gitu. Tergantung sih. Tapi kalau upah normal ya Pak, nggak dimodif gitu? Oh tidak Pak, cuma menggunakan keranjangnya di depan. Keranjang apa kata orang sini Pak ya? Keranjang kapik katanya. Okay. Berarti kalau secara pasar sudah ada penampung ya Pak, tapi ya, kenapa dijual langsung gitu ke pembeli atau secara online atau gimana Pak? Udah pernah belum? Saya sudah pernah Pak, cuma ini ya, minat masyarakat itu bukan
minat masyarakat tuh lebih memilih beli ke toko-toko, bukan beli ke petani langsung gitu. Hmm. Karena pikiran mereka itu biar di toko pun ada rezeki, di sini pun pasti dia ke toko katanya. Oh, Jadi saya beli di toko aja katanya. Lagi pula itu tidak habis Pak ya, kalau cuma di daerah saya ini, karena saya tuh sekali panen kadang-kadang sampai 200 kilo per hari, hmm. sampai 300 kilo, tidak habis Pak. Oh, jadi penampung lah yang bisa membeli banyak Iya, penampungan yang banyak tuh, kalau penampung ini kan walaupun 1 ton, itu di bawah. langsung dibawa ke pasar Pelamboyan di Pontianak. Oh, oke. Tapi belum pernah langsung ke pasar ya Pak, langsung jualannya gitu. Kalau saya sih sering Pak ya, kalau saya sering, kalau cuma dapat 150 kilo, saya bawa sendiri ke pasar, justru itu lebih mahal. Oh, jumlahnya berarti ya Pak, jumlah Iya. hasilnya. Apalagi sekarang ada program dari pemerintah yang untuk ketahanan pangan. Jadi Program ketahanan pangan yang digagas oleh presiden kita juga ya Pak. Dan iya, apa tadi bisa mendukung juga program salah satunya ketahanan pangan atau makan bergizi gratis itu ya Pak, kan bisa iya betul. dapatkan. Kemarin pernah menghubungi kami di sini Pak, salah satu Babin Kamtibnas Pak ya, dari desa, tentang penjualan untuk sayur ini Pak. Nanti insya Allah Pak, dan kami sayur akan ambil dari uh, pertanian Bapak. Alhamdulillah sih, cuma kemarin saya pernah ketemu dengan Bapak Kapolsek Sungai Bawang di sini, menawarkan diri lah. Ya. Begitu, menawarkan diri. Kebetulan kan program pemerintah ini kan melalui pihak kepolisian Pak di bidang pertanian Pak ya. Jadi menawarkan diri gimana kalau misalkan di daerah Kuburaya ini kami akan menawarkan diri untuk program dari UBI ini di apa ya, dilaksanakan di Kabupaten Kuburaya. Cuma bukan menolak sih, Bapak Kapolsek masih mau laporan dulu ke Komandan katanya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan apa yang kami mohon kemarin itu ditanggapi Pak. Dan semoga di daerah Kuburaya pada khususnya ini ya tidak terjadi lagi kebakaran hutan yang seperti dulu-dulu itu. Amin. Dengan adanya program dari Daerah Bersih Indonesia. Baik, ya ini juga sekaligus membantu juga ya Pak program-program pemerintah ya, ketahanan pangan atau makan bergizi gratis dan bisa memanfaatkan hasil yang dari desa ya, dari petani langsung. Iya betul. Jadi sangat sebenarnya Bapak Kapolsek kemarin sudah pernah hadir ke sini Pak, meninjau langsung lokasi lahan saya. Ketika itu Bapak Kapolsek tertarik untuk apa ya, untuk membuat semacam pertanian tanpa bakar begitu. Tapi sebulan kemudian Bapak Kapolseknya diganti yang baru, artinya kami itu harus proses dari awal lagi. Jadi ya ketertarikan Bapak Kapolsek itu Pak untuk MTOT ini karena di lahan saya itu pernah dikunjungi oleh pihak dari luar negeri Pak ya, dari Hong Kong dan Thailand itu. Betul. Ya sangat inspiratif dan ya pemimpin masih menunggu mungkin ya informasi dan belum banyak yang tahu juga mungkin kalau perubahan-perubahan itu kan signifikan ya Pak. Ketika pejabat berubah kan informasinya berubah lagi. Iya, karena tapi ada rencana Pak, tadi malam menghubungi saya, insya Allah Jumat mau ke sini katanya. Lihat dulu ke lahan saya. Siapa tahu dengan beliau datang ke sini, program MTOT ini makin menjamur di Kabupaten Kuburaya. Betul. Inspiratif. Ada pesan nggak Pak buat petani-petani yang lain untuk ikut bertani yang ramah lingkungan salah satunya, atau dengan metode yang mungkin banyak metode yang baik dan salah satunya adalah MTOT. Apa Pak pesan untuk petani? Pesan dari saya untuk Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kuburaya khususnya dan pada umumnya di seluruh Indonesia, mari kita bertani tanpa harus merusak lingkungan. Karena bertani tanpa merusak lingkungan itu lebih efektif
dan lebih lebih eh, banyak hasilnya kalau kita mengikuti program dari Mulsa Tanpa Olah Tanah. Dan jangan khawatir ya, kalau saya sendiri Bapak Ibu mempunyai prinsip saya ingin jadi bos di perusahaan saya sendiri. Artinya saya itu tidak mau selalu jadi kuli kerja dengan orang. Mending kita kalau punya lahan, ada satu petak lahan, kita olah dijadikan lahan tersebut untuk perusahaan kita. Itu istilah orang kampung. Jadi semuanya itu berproses. Orang usaha itu tidak harus usaha sekarang besok langsung sukses. Itu berproses semua. Artinya jangan putus asa, semangat terus untuk Bapak Ibu dan petani-petani milenial yang ada di Kabupaten Kuburaya, khususnya umumnya pada petani milenial yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu hanya pesan dari saya. Ya, tadi ada amin. Baik, terima kasih Pak Salim atas waktunya. Ini adalah benar-benar inspiratif buat petani ya, baik milenial, mungkin sekarang banyak dikenal petani-petani milenial juga Pak di kalangan muda yang mau ikut bertani dan ya membantu program pemerintah ketahanan pangan dan bisa memanfaatkan makan bergizi gratis ini, ambil dari petani. Semoga makin banyak petani yang terinspirasi dengan adanya cerita dari Bapak, kisah dari Bapak. Amin. Bisa beralih tadi metodenya yang dulu mungkin masih membakar, ke depan sudah tidak ada yang membakar lagi. Jadi itu menurun juga. Terima kasih banyak Pak sudah Pak, terima kasih untuk berbagi cerita di Rawat Rimba. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya Bapak atas ilmu ya, sama-sama Pak. Berikan bermanfaat untuk kita dan semua orang. Amin. Terima kasih Pak. Baik teman-teman pendengar, itu tadi dari Bapak Muhammad Salim, petani hebat dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Ceritanya menunjukkan bahwa inovasi sederhana bisa membawa perubahan besar, baik untuk petani maupun lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan Rawat Rimba. Jangan lupa untuk terus merawat alam kita, karena alam adalah bagian dari kehidupan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.